Suara nyaring dengan medan berlumpur seperti ini bukan berarti kami sedang balapan atau Abdi bareng Kang Epis dan teman-temannya ini sedang membawa sayur hasil panen. Kontur lahan yang berbukit, jalur yang ekstrim dengan akses transportasi yang tidak memadai membuat warga kesulitan untuk mengangkut hasil panennya. Belum lagi jarak kebun ke pinggir jalan raya yang bisa dilalui truk pengangkut sayur lumayan jauh, bisa mencapai puluhan kilometer. Meni jauh pisan bisa-bisa encok kalau harus dipanggul. Tapi tenang, motor-motor di sini sudah dimodifikasi agar bisa melalui jalanan sempit dan rusak seperti ini. Bannya diberi rantai supaya bisa melalui jalan tanah merah yang sangat licin, terutama jika hujan turun. Butuh teknik dan keahlian khusus melalui jalan seperti ini mah. Beban sayuran yang harus dibawa juga bisa lebih dari 300 kg. Ngeri-ngeri sedap bawa motornya, apalagi kalau belum bisa. Kalau sudah begini, Abdi mah cukup jadi navigator saja ya Kang. Hehehe. Aduh, Dek, kumaha Dek? Seserian wae, Kumaha ieu Jang? Penjoloknya berat, Mana ada ya? yang nonton ya? Kami ini sedang berjuang mendapatkan buah campolai. Buahnya ada di ujung-ujung ranting. Susah pisan, Sudah pada tahu tuh buah campolai itu bagaimana? Kalau belum tahu, buruan atuh dicoba biar tidak penasaran ya. Gigi dua itu teh. Teh Suara si Bapak di mana? Mana tanggalna mah yuk. Atuh salah ieu teh. Aduh. Elu, salah tuh Pak. Namanya juga pemula Pak, punten ya. Hehehe. Terus marah-marah. Nya Pak, sakedap. Ayo Jang, turun. Kalian kenapa tidak kasih tahu AA kalau kita salah? Tungguan Pak. Ya, yuk tangkalna yuk. Aduh, salah. Sok buru. Laut mana ya Pak? Sok buru naik. Ka dieu. Pak, ya hiureut Pak. Kata Pak Jul, bulan November hingga Maret merupakan puncak musim buah tahunan ini. Pak di dega ya Pak? Nya sok petik eta Jasa. we. Heula atuh. Nya. Yang sudah lapar, mana suaranya? Tapi tenang, hari ini aku sudah bersama Umi Nani dan Nek Ari untuk masak buras campolai. Buah kuning ini memiliki biji yang cukup besar yang ternyata bisa diolah. Biar bisa dijadikan campuran kue buras, bijinya direbus dulu agak lama, lebih dari 30 menit biar Jantepkeun wae. empuk. Nya. Sambil nungguin biji campolai matang, kita bikin adonan burasnya dulu ya. Ada 2 adonan yang kita buat biar burasnya enak. Ada bagian kulit dan juga isi. Kalau kulit buras itu ya dari beras yang sudah dimasak setengah matang. Jika sudah diberi isian, barulah adonan dimasak lagi sampai benar-benar matang, Biar makin enak, nasi setengah masak kita campur dengan buah campolai masak. Hasilnya warna buras jadi koneng cerah dan aromanya pun menjadi lebih harum, Cantik tuh. Eits, tapi bukan cuman bagus. Rasa campolai yang manis dan gurih membuat buras jadi semakin mantap. Rasa campolai itu menurut Abdi mah mirip perpaduan buah alpukat dan ubi rambat. Aromanya juga manis dan harum pisan. Nah, kalau isian burasnya adalah macam-macam sayuran sehat. Ada kentang wortel, tomat, juga daun bawang sampai labu siam. Semuanya sayur yang berasal dari Cikris yang dibawa dengan ojek Cikajang. Tapi kalau mau ganti sayur lain juga tidak masalah, sesuai selera itu mah ya Umi ya. Biar makin mantap, kita juga butuh bumbu untuk sayur isiannya. Nek Ari butuh lada, bawang merah, hingga kemiri yang udah dihaluskan biar bisa dijadikan penyedap isi buras. Kan makin banyak bumbu, makin ngonah atuh. Betul tidak? Hehehe. Atas, di. Tas lemut.
Sok icana kaditu orang tumis. Siap, Mi. Tah, eta canaka itu canaka dia atau asak si biji etana. Siap, Mi. Semua sudah siap dan biji campolai pun sudah masak. Wih, panas juga ya Bu. Kudu hati-hati ini mah. Sang kap sakit. Entos cekap. Bumbu halus tinggal ditumis sampai harum. Kalau sudah kuning begini, tinggal masukkan sayuran yang sudah dipotong sama unin tadi. Ternyata ada triknya saat masak. Sayuran yang teksturnya keras seperti wortel dan kentang dimasak terlebih dahulu, baru kemudian yang lebih lunak. Tujuannya agar matangnya bersamaan. Senggoseng-goseng sebentar sampai semua bumbu tercampur rata dengan sayurannya. Nah, jangan lupa biji campolai rebus, dipotong kecil-kecil baru lanjut ikut masak dalam ketel. Masak sebentar, terus diangkat ya Umi. Bentar, Mi. Ya, cakep. Semua bahan isian harus sudah selesai dimasak. Jadi sekarang kita tinggal bungkus-bungkus biar bisa cepat makan. Adonan beras dan campolai tinggal dipipihkan di atas daun pisang. Lanjut diisi dengan tumis sayuran dan biji campolai, baru dibungkus. Mudah tuh. Kalau cuma dilihat memang mudah Umi, tapi pas dicoba susah pisan. Atos tang ali. Saya Bolong, Mi. Kumaha tuh, Mi? ya Ya tadi kieu da gokun ieu kitu tah. Terus ieu dilebetan Ieu ieu. wios wae kieu. wios ada mang. Wios, alah. Ya sedih canaka. Panas. Sekarang bagian yang paling penting, yaitu mengukus beras campolai. Karena berasnya sudah setengah matang, begitu pula dengan isiannya, jadi mengukusnya tidak terlalu lama. Kita tinggal memastikan semua bahan menjadi padat dan berasnya jadi matang sempurna. Ya kira-kira 30 menit sudah cukup ya Umi. Wilujeng tuang, ngeunah pisan euy. Kumaha abdi bisa menolak makan banyak kalau begini rasa buah campolainya. Kalau yang pernah makan buah campolai segar, mulai sekarang coba dicampur buras. Dijamin ngeunah pisan euy. Dia sisa kali di dia istirahat. Tak kenal, maka tak sayang. Abdi Antonius Adiguna, tepangkeun nya. Jajaka asli Bandung yang keturunan Sulawesi. Besar dan lahir di tanah Sunda. Berjalan-jalan sambil belajar banyak dan menikmati alam itu salah satu hobiku. Nah, Abdi sudah sama Teh Iin dan Teh Rina. Kami mau masak daging domba dengan buah campolai. Sudah pernah tuh? Belum kan? Ini resep rahasia. Jadi kudu diperhatikan seksama ya, biar di rumah bisa bikin sendiri nanti. Nama makanannya domba belum sambal campolai alias sate domba bumbu campolai. Dari namanya saja sudah enakeun ya, apalagi kalau sudah jadi. Aku kebagian tugas menghaluskan bumbu, olah daging domba, sama sekalian bumbu sambal campolainya. Daging domba tanpa lemak dipilih karena pas buat dibakar. Daging dipotong dadu dengan ketebalan yang sedang biar bisa cepat masak dan kita cepat makan. Oh iya, domba untuk dikonsumsi biasanya adalah domba yang masih muda karena tekstur dagingnya masih lunak, tidak alot. Kalau buah campolainya yang dipakai adalah buah yang matang dan setengah masak. Sebagian buah campolai dipotong dadu karena akan menjadi campuran daging domba untuk dibakar. Sementara sebagian lagi akan dimasak untuk campuran sambal domba belumnya. Nah, irisan domba dan potongan buah campolai disatukan dan ditusuk sate. Urutannya daging, campolai, dan seterusnya. Semua disusun berselang-seling ya, unik kan?
Dan sekarang Abdi menyiapkan racikan sambal campolainya. Bahannya cukup sederhana, hanya cabai dan bawang yang dihaluskan. Jangan lupa, yang paling penting buah campolai ikut dihaluskan. Wih, atos aya nu ngiler acan. Sabar ya, sabar pemirsa, sabar. Sambal campolai yang sudah dihaluskan tinggal ditumis sampai matang. Apinya jangan sampai terlalu besar agar tidak gosong. Meski tampak biasa, Abdi mah berani jamin ini rasanya bakalan ngeunah pisan. Kalau sudah mendidih, sambal bisa diangkat. Nah, sekarang nih, ini yang penting. Kita bakar dulu daging sate domba dan buah campolainya. Tapi ingat, sebelum dibakar harus dilumuri dengan bumbu oles biar pas dibakar daging tidak gosong dan amisnya pun hilang. Racikan bumbu dan rempah-rempah dibuat khusus untuk mengurangi aroma domba yang khas. Sehingga yang tidak terlalu suka aroma tajamnya pun bisa dimakan. Tapi tenang, hasilnya tidak akan mengecewakan karena dibuat oleh ahlinya. Soalnya barudak Garut mah pasti jago masak daging domba lah. Sok tah eta mah serius. Lihat ting. Serbu! Ini acara ngagogok alias mengambil ikan di kolam ramai-ramai. Tua muda, laki-laki dan wanita semua turun ke dalam balong. Seru pokoknya mah, euy. Tradisi ngagogok ini umum dilakukan masyarakat Indonesia pada saat mengambil hasil ikan dalam kolam. Kadang acara ini juga sengaja dibuat sebagai kegiatan bersama-sama di saat kumpul keluarga saja. Seperti yang aku lakukan di Saung Ciburial ini. Yang pasti hasil tangkapannya bisa dibawa pulang. Yang diambil umumnya ikan mas dan ikan nila. Badan penuh lumpur tidak jadi masalah. Yang penting semua bergembira dan dapat ikan pastinya. Filosofi gotong royong dan kebersamaan menjadi ciri dari kegiatan ngagogok ini. Bu, habis ini mau saya masak biar enak, Bu. Biar mantap. Ayo sekarang kita ngambil lagi, Bu. Ayo ngambil lagi. Sebelah mana, Wak? Yang seueur cantigina? Aja yang Di atas? banyak yang udah berbuahnya. Oh, di luhur mah seueur wanya. Seueur. Setiap perjalanan rasanya kurang lengkap kalau tidak diiringi dengan kegiatan kuliner lokal. Aku kali ini juga begitu. Mang Idui mengajakku untuk mencari bahan masakan unik khas dataran tinggi Papandayan. Buah cantigi namanya. Buah hutan ini bisa ditemui di ketinggian di atas 1000 mdpl dan mendominasi kawasan sekitar kawah pegunungan. Karakteristiknya yang mampu bertahan di kondisi ekstrim bisa menjadi makanan alternatif untuk bertahan hidup di pegunungan. Selain buah, daun mudanya pun bisa dimakan. Ini kali pertama aku menuju kawasan dataran tinggi Papandayan. Jadi ini juga kali pertama aku mencoba buah cantigi. Wah, ada Bu Aida di sini. Mau bikin apa kita ini, Bu? Mau bikin pasmo. Pesmol. Iya. Pesmol cantigi ya? Iya. Wah, sama Kang Rojak juga udah biasa bikin ini, Kang. Afdol, hasil buah cantigi yang tadi kami ambil akan dimasak dengan tambahan ikan hasil ngagogo.
Waduh, jadi lapar Bu. Membayangkan buah cantigi berpasangan dengan ikan mas ya. Nah, abdi mah kebagian tugas menghaluskan bumbunya. Karena kami memasak daun dan buah muda cantigi, kata Bu Aini butuh racikan bumbu yang pas untuk mengurangi rasa getir dan asam bahan masakan. Seperti lengkuas dan jahe yang punya aroma tajam dan khas, jadinya bisa mengurangi rasa seperti buah cantigi muda. Kalau kunyit bisa menjadi pewarna gulai kuningnya. Biar makin jos, ditambahkan campuran rempah bawang, kemiri cabai, dan lain-lain biar masakan semakin gurih atuh. Selain diulek, ada juga bumbu tambahan yang diiris. Oh iya, buah cantigi muda sebelum dimasak harus dimemarkan terlebih dahulu. Tujuannya agar cita rasa asam segarnya bisa keluar Dan sebagai kuahnya kita pakai santan kelapa. Dijamin semakin gurih dan raos ya Bu. Semua bumbu yang sudah dihaluskan sudah siap ditumis sampai matang. Jangan lupa santan kelapa yang menjadi kuah dimasak bersama bumbu halus hingga mendidih. Ikan yang sudah dibersihkan dimasak terlebih dahulu, mengingat butuh waktunya agak lama agar daging ikan benar-benar matang. Selanjutnya, kita tinggal masukkan daun dan buah cantigi. Semua dimasak sampai matang dan mendidih. Bu, Tah, tos empuk ya mah. mohon atos cep eta mah atos asak. Atos, Jahit cep. siap disantap ini. Mohon. Oh siap atuh. Hoyong ngarojak. Oke. Sabaraha wani. Ayo atuh. Semua sudah kenyang. Wilujeng tuang, Pak, Bu. Mari makan, Pak. Ayo, Bu. Wih, sedap betul. Gulai kuning kuah cantigi ini terasa segar, gurih, dan pedas. Makan gulai kuning cantigi dengan ikan hasil ngagogok semakin terasa komplit. Pas dimakan dengan nasi liwet hangat. Pokoknya mah raos pisan ini mah. Hiji, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Mau gitu kan? Aduh, ampun Pak. Ini mah berat pisan, Abdi mah tidak kuat. Ini mah aduh, nyeri, aduh. Jadi boleh dikurangin sedikit ya Pak ya. Kalau Bapak bisa angkat 80 kilo, saya 20 kilo saja juga sudah pegal-pegal Pak. Aduh. Nah, ini mah. Ayo Bang ah. Ayo nih Bang. Para petani yang bertugas mengangkut sayuran ini memang luar biasa. Dengan jarak hampir 1 kilo dari lokasi panen ke tempat pengepul, mereka bisa bolak-balik lebih dari 10 kali, Belum lagi kalau kebun sayur yang dipanen jaraknya lebih jauh, tentu saja perjuangan dan tenaganya harus lebih banyak. Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang ini merupakan desa penghasil sayur sausin di Kabupaten Garut. Hampir 80% warganya adalah petani sayur sawi sausin dan mampu menghasilkan 20 ton sayur perharinya. Jadi jangan ditanya berapa luas lahan sayurnya di sini. Pokoknya mah ada ratusan hektar. Cara memanen sayur sawi ini ternyata mudah, hanya dengan memotong bagian pangkal sayur hijau ini. Keren ya. Belajar panen sayur sausin di sini jadi banyak ilmu saya. Main-main sudah, senang-senang juga sudah. Sekarang saatnya makan atuh. Tapi sebelum itu kita masak-masak dulu ya Bu ya.
Bu Imas dan Bu Aan yang menjadi mentorku sudah siap untuk mengolah buah cantigi jadi kue ladu. Saya mah sudah sering makan kue ladu, tapi kalau ladunya ditambah buah cantigi mah, aduh ini mah baru atuh buat saya mah sesuatu yang fresh. Ayo Bu, kita lanjut. Iya. Kata Bu Aan, yang kita pakai adalah buah matang. Soalnya teksturnya sudah lembut, jadi mudah untuk dicampur dengan bahan-bahan kue ladu. Kue ladu merupakan makanan khas Garut dengan bahan yang simpel, hanya terdiri dari tepung beras, kelapa parut, dan buah cantigi serta gula. Nah, karena kita membuat kue tradisional, kata Bu Aan, paling enak mah kalau tepungnya bikin sendiri, bukan beli di warung. Konengnya. Untuk mendapatkan tepung beras dengan kualitas baik, maka beras yang sudah dicuci bersih dan direndam semalaman harus disangrai terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lembut dan mudah untuk ditumbuk. Ini proses yang lama, soalnya apinya tidak boleh terlalu besar, tapi harus dimasak perlahan. Kalau berasnya sudah berwarna kuning kecoklatan, itu tandanya beras bisa diangkat. Buaan, Iya. tos koneng, Oh, asaknya, so kantun lebetkeun kana jublek. angkat wae ya. Angkat tos koneng mah. Ah, Tah kitu. Sok lebetkeun. Hadinya lebetkeun kana jublek. tos ieu dihalu Bu. Lebetkeun. Menumbuk berasnya menggunakan lesung batu. Ternyata menumbuk beras juga susah, butuh tenaga banyak itu. Tapi tenang Bu, demi kue ladu cantigi soal tumbuk-menumbuk saya pastikan rebes. Maksud saya beres. Udah nih, Mas diangkat. Diajar papanasan sehari ini. Kalau sudah halus tinggal diayak biar didapat tepung beras yang benar-benar halus. Nah Bu, udah. Udah. Lembutnya, ini masih ada sisa. Ada sisa Tumbuk yang lagi. ini? Sampai habis. Sampai habis banyu. Siap, Buaan. Selain tepung beras, kita juga membutuhkan gula pasir dan kelapa sebagai pelengkap. Tapi sebelum dicampur dengan tepung beras, keduanya harus dimasak hingga tercampur rata dan gula terlarut sempurna. Istilahnya karamelisasi gula dengan kelapa parut. Tepung beras kan sudah disangrai sebelumnya, jadi bisa dipastikan sudah matang. Begitu pula campuran gula pasir dan kelapa parutnya juga sudah masak. Jadi kalau semua bahan sudah siap, tinggal kita Saya sambil campurkan ini lagi dan ya. bentuk adonannya. Kata Bu Aan, inilah keunikan kue ladu. Jadi kalau sudah dibentuk kue ladu bisa langsung dimakan, tidak perlu dimasak lagi. Oh, Diaduk babena diadukkeun. Sini sama saya dibantuin. Oh, mau Aduknya. dibantuin? Iya, Tuh, atuh. ini teh sambil diaduk teh kan ininya. Oh, gitu. Bijinya ini teh. Sini, gitu. dipegangin sama saya. Pikir mencampur semua adonan menjadi satu itu mudah, tapi ternyata berat juga ya Bu. Tekstur gula pasir yang dimasak bersama kelapa parut sangat lengket. Nah, Bu udah keras sama saya. Oh, udah keras. Biar kalau udah keras mancap banget. Iya, boleh dicicipin sama saya? Boleh, silakan. Coba ya sedikit. Yang itu, gimana rasanya? Enak. Raos. Dengan tambahan cantigi ini, rasa kue ladu menjadi lebih segar karena ada asam-asamnya. Urang kita keku. Paling ganteng. Cetaknya Bu. Kue ladu biasanya berbentuk bulat ataupun kotak. Pokoknya mah dibuat sesuai selera. Nah, kalau sudah jadi begini, kue tinggal dipotong-potong dan kue ladu siap disantap. Rasanya ngeunah pisan ini mah. Ada manis, ada gurih, dan ada juga asam segarnya. Semua bercampur membuat rasa kue ladu menjadi ramai. Menikmati kue ladu makin mantap kalau dinikmati bersama-sama. Enakan ya Bu ya. Siapa dulu atuh yang buat? Tepangkeun banyu. Iya boleh. Bu nambah dituang ya tong disakuan. Ibu tadi asalnya nakan wae nya. Ayah. Jadi. Punten Berat Pak. Kumaha ieu atuh Pak ya. Padahal hasil panen labu batena di kebun Pak Henry tidak sebanyak biasanya. Tapi ini mah sedikit saja bisa bikin encok Pak. Aduh, apalagi kalau banyak. Ini mah betul ya.
Sudah pada tahu belum? Ini labu butternut. Tenang, yang belum tahu tidak perlu malu. Kita belajar bersama, jadi pintarnya pun barengan, betul ya? Menurut artikel yang pernah saya baca, buah dengan nama lengkap butternut squash juga biasa disebut dengan nama labu madu. Meski berasal dari negeri Paman Sam, tapi butternut sudah menyebar hingga tanah air. Ferry, Hei. mau panen ah Pak? Oh, ayo bantuan. Iya, siap. Ini juga mau panen. Ini bisa ya Pak ya ini ya? Udah bisa ya? itu. Beres kan, Kang? Aku ngarorama roti penting. Di kebun milik Pak Henry ini terdapat puluhan batang butternut. Setelah 3 bulan dari masa tanam, labu manis ini akan mulai berbuah dan bisa dipanen. Dari satu batang yang merambat ini bisa didapat lebih dari 5 buah butternut dengan durasi panen lebih dari 1 kali. Ciri yang sudah matang mah gampang banget lihatnya, yang berwarna coklat cerah dengan kulit mengkilap. Banyak ya? Banyak Pak, lumayan lah. Banyak ini. Banyak Bang. Oh, saya campurin. Sok. Ikan hasil minam padi jadi bahan campuran butternut untuk dibuat cemilan yang namanya comro. Semua tahu atuh dengan comro ya, alias oncom di jero. Nah, kali ini kami mau membuat comro yang berbeda karena bahannya pakai labu butternut. Kalau biasanya isian comro itu kan oncom. Nah, kali ini kami ganti dengan masakan ikan hasil minam padi. Jadi namanya kita ubah atuh ya, biar pas. Gimana kalau kita kasih nama kan bronat alias ikan di jero butternut. Edan. Yang dipakai cuma daging ikannya saja. Jadi ikan digoreng dulu biar duri dan tulang ikannya mudah dibuang. Bu, udah kering nih Bu. Mau diangkat aja? Angkat, sok. Ada wadahnya. Punten Bu. Ya, ya, sok. Ah, Angkatkeun ka dieu lalaunan. Alhamdulillah. Lisahna. kayaknya. Tuh, ya. Namanya isian kan bronat, jadi kita butuh bumbu untuk masak isiannya biar makin mantap. Cabai dengan bawang merah dan bawang putih dihaluskan. Ikan yang dibesarkan di sawah bersama dengan padi biasanya cenderung beraroma lumpur. Jadi bumbu masak ini digunakan untuk mengurangi bau lumpur sekaligus membuat masakan jadi sedap. Biar makin sedap lagi, kita juga bisa pakai bawang daun yang hijau sekaligus harum. Orang Sunda mah tiasa tuh makan combro ya. Combro spesial dengan isian ikan alias kan bronat. Ini makin istimewa karena menggunakan butternut sebagai kulitnya. Tahu tuh, ternyata butternut ini banyak manfaatnya bagi kesehatan. Abdi mah pernah baca, labu madu kaya akan serat, beta karoten, vitamin A dan B kompleks yang baik untuk mengontrol gula darah, anemia, dan juga baik untuk yang sedang diet. Nah, Bu, ikannya udah kering, Bu. Pas kering sok. Kukus ya, Bu ya? Kukus langsung. Oh iya, butternut yang dipakai yang sudah tua karena teksturnya yang sudah padat dan rasanya jauh lebih manis seperti saya. Biar mudah dicampur, adonan kita kukus ya. Butternut dikukus ini tujuannya agar tekstur labu setelah matang tetap kering. Kalau direbus bakal lebih berair, Ikan yang sudah digoreng tinggal disuwir-suwir, diambil dagingnya saja. Tulangnya harus dibuang atuh, kan nggak enak kalau ada tulang ikan nyangkut pas makan kuenya, betul tidak? Oh iya, menurut Bu Nur, ikan nila tekstur ikannya lebih padat dibanding ikan mas. Jadi kalau mau pakai ikan nila juga tidak masalah, karena rasa itu soal selera. Tepuk tangan semuanya. Kalau semua bahan sudah siap, berarti saatnya kita masak. Yang dimasak duluan ya isiannya. Bumbu halus ditumis dengan suwiran daging ikan mas. Kalau begini mah dijamin rasanya ros pisan tuh ya. Dari aromanya saja sudah enak, apalagi pas dimaam. Sok teh, saya bantuin. Nah, ngalembutkan ieu mah gampil atuh. Kalau isian sudah selesai, ya kita bikin kulitnya dari labu butternut. Kukusan labu yang sudah empuk jadi bahan utamanya. Adonan kulit cemilan khas Sunda ini dicampur dengan tepung, jadi harus dihaluskan terlebih dahulu.
Tekstur labu kukus yang lembek memang harus ditambahkan tepung agar adonannya nanti bisa menjadi lebih lengket dan mudah dibentuk. Bentuk adonannya sama seperti combro biasa atuh. Adonan labu lalu diberi isian, barulah dibentuk lonjong. Sudah tak sabar mau nyobain combro labu alias kanronat ini. Sini mbak. Tapi ya kita harus goreng dulu, jadi sabar ya. Nih kayaknya. Adonan dimasak dengan api sedang sampai berwarna kuning kecoklatan. Langsung angkat dan tinggal dimakan. Ternyata labu butternut juga bisa diolah menjadi bahan cemilan tradisional. Rasanya aduh raos pisan, empuk-empuk manis dan gurih. Dengan sedikit kreativitas, bahan dari alam bisa memberi manfaat lebih untuk kita semua. Dah.